Jemaah Majlis Kajian Fiqh Al-Ibadat. Kita masih membicarakan tentang fiqh salati al-jamaah atau salat berjamaah. Mana pada pertemuan yang lalu kita bicarakan tentang bagaimana sikap seorang makmum yang melakukan salat bersama imamnya. Dia bisa berada dalam salah satu keadaan. Keadaan yang pertama adalah dia mendahului imamnya, sabaqah. Dan keadaan yang kedua, bisa dia beriringan dengan imamnya atau al-muwafaqah awil muqaranah. Dan keadaan yang ketiga adalah dalam keadaan al-mutaba'ah, mengiringi imamnya. Ada sebagian yang memasukkan keadaan yang keempat, yaitu at-ta'akhur anil mutaba'ah, terlalu terlambat dari imamnya. Orang makmum itu kita perhatikan di dalam salat berjamaah, ada yang lebih kencang dari imam. Imamnya belum lagi rukuk, dia sudah rukuk. Belum lagi sujud, dia telah sujud. Imamnya belum selesai salam, dia sudah salam duluan. Yang seperti ini yang disebut dengan musabaqah, yaitu orang yang tasbiqul imam, mendahului imamnya. Kondisi yang pertama ini berbahaya sebenarnya untuk orang yang salat tersebut. Para sahabat mengatakan orang yang seperti itu walladzi la yusalli wahdu, dia tidak salat sendiri dan tidak pula bermakmum. Bayangkan, ya, artinya tidak salat, masuk di dalam berjamaah tapi dia dahului imamnya. Orang seperti ini la yusalli, tidak salat wahidan wala jama'atan, tidak sendiri dan tidak pula berjamaah. Artinya apa? Orang seperti ini tidak dipandang salatnya tidak sah dan tidak gugur kewajibannya. Karena itu mendahului imam adalah perbuatan yang terlarang berdasarkan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Muslim dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu? Kata Anas, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin." Nah, suatu hari Rasulullah salat bersama kami. Lamma qada as-salata, dan tatkala beliau selesai salat, aqbala alaina biwajhi, beliau menghadapkan wajah beliau ke tempat yang menjadi makmum beliau. Sudah selesai. Qal, apa kata beliau? Ayuhan nas, inni imamukum, kata Nabi. Bagaimana Nabi SAW berikan petunjuk
mana beribadah kepada para sahabat. Jadi kalau ada orang bertanya, mengapa tunjuk Rasulullah itu terpahat atau terukir di dalam kalbu sahabat? Nabi itu tidak membuat dua ceramah seperti kita. Dan sahabat itu tidak mengenal Nabi atau bertemu dengan Nabi di jadwal-jadwal ceramah saja. Saya kadang kritisi sebagian dari kawan-kawan. Ceramah tidak usahlah pakai waktu. Jawabannya berbalik. Kami nyebuya, tapi jamaah itu tak nama bersua kami, melainkan di jadwal itu pun. Tapi kalau Nabi dan sahabat, mereka itu kan terus bersama. Di momentum-momentum tertentu, kalau ada yang perlu diuruskan oleh Nabi, berikan oleh beliau petunjuk kepada sahabat, saat itu beliau pergunakan. Biasanya metode seperti itu lebih membekas di hati murid. Ada suatu peristiwa, satu momentum yang diberi penjelasan takana itu. Tapi kalau dalam majlis pelajaran berbagai macam, kan otak kita agak lebih berat bekerja mengingat. Kalau ada suatu peristiwa kemudian dijelaskan saat itu, maka dia akan terikat dengan momen itu. Nah, ini model ceramah dan dakwah Nabi. Selesai salat, beliau hadap kepada para sahabat yang tadi berjamaah dengan beliau. Beliau berikan petunjuk. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni imamukum. Sungguhnya aku ini adalah imam kamu sekalian. Fala tasbiquni birruku'i wala bissujud wala bilqiyami wala bilinsiraf. Inni arakum amami wa min khalfi. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah imam kamu. Aku jadi imam. Jadikan aku imam kalian. Fala tasbiquni, karena itu janganlah kalian dahului aku. Jangan kalian mendahuluiku. Dalam perkara apa? Berrukuk dengan rukuk kalian. Jangan dahulu rukuk dari saya, itu makna. Wala bissujud, dan jangan pula dahului aku dengan sujud. Maknanya aku belum sujud malah kalian sudah sujud duluan. Jangan. Fala tasbiquni. Wala bil qiyam, itu juga jangan duluan berdiri. Yang tiga ini agak terasa mudah memperbaikinya ini. Bagian mungkin karena tidak tahu saja. Tapi yang terakhirnya agak berat. Wala bilinsiraf, dan jangan berpaling duluan. Imam alun tagaknya tagak. Assalamualaikum, assalamualaikum, tabang sekali itu. Ya kan? Inni arakum, sesungguhnya aku melihat kamu sekalian amami, di hadapanku, wa min khalfi, dan di belakangku. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui pergerakan sahabat itu, mana yang mendahului antara mereka. Nah, di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau malah memberikan peringatan kepada orang-orang yang mendahului imamnya di dalam salat. Apa dampak dan akibatnya? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama yakhsha ahadukum
idza rafa'a ra'sah qabla al-imami an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'ala Allahu suratahu surata himarin. Apakah seseorang kamu tidak takut, tidak khawatir dia? Tidakkah dia cemas apabila dia angkat kepalanya sebelum imamnya, angkat kepalanya sebelum imamnya? Dalam riwayat ini bukan hanya ketika rukuk, karena tidak ada kaitan dengan kata rukuk. Artinya mengangkat kepala sebelum imam bisa jadi bermakna dalam keadaan rukuk dia tidak lebih awal, atau dalam sujud dia lebih duduk lebih awal, atau dia bangkit lebih awal. Artinya rafa'a ra'sahu qabla al-imam, dia mengangkat kepalanya sebelum imamnya mengangkat kepala. Apakah orang yang itu tidak takut, kata Nabi? Apa akibat yang akan dia terima? Yaj'alallahu ra'sahu, Allah jadikan kepalanya itu ra'sa himarin, jadi kepala keledai. Au suratahu, atau rupanya, bentuknya surata himarin, seperti rupa atau bentuk keledai. Nah, yang seperti ini jelas kalau ada suatu perbuatan yang dilarang, kan tadi pelarangan kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri selesai salat menghadap ke sahabat mengatakan, ayyuhan nas inni imamukum la tarfa'u, berarti ini larangan. Redaksi kalimat itu larangan. Dalam bahasa Arab uslub sebut dengan nahi. La tarfa'u, jangan kalian angkat. Nah, pada asalnya kalau ada redaksi dari nas, Al-Quran kah, sunnah kah, kalau seperti itu redaksinya, faedahnya adalah pengharaman. Itu secara hukum asal. Kalau murni itu saja, tidak ada indikator-indikator lain yang menunjukkan dia tidak dalam bentuk karaha, dalam bentuk hanya petunjuk, hindari, maka ulama akan memahami secara ilmu usul al-aslu fin nahyi lit-tahrim. Pada asalnya nahi ini mengharamkan. Kalau ada larangan, berarti petunjuk asalnya adalah haram. Kecuali nanti kalau ada alamat tanda-tanda yang memalingkannya dari keharaman. Nah, tetapi kalau kita sandingkan hadis dari Anas ibni Malik radhiyallahu anhu di dalam Sahih Muslim dengan hadis Abi Hurairah dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, jelas hadis Abu Hurairah ini menegaskan pelarangan. Kenapa? Karena ada ancaman siapa yang melakukan perbuatan terlarang itu. Apa ancamannya? Ayyaj'alallahu ra'sahu ra'sa himarin au yaj'alallahu suratahu surata himar. Allah jadikan kepalanya atau rupanya kepala keledai atau rupa keledai. Jadi larangan, kemudian ada riwayat lain yang berisi ancaman. Nah, yang seperti ini tidak bisa difahami makruh. Ini jelas-jelas memfaedahkan atau menunjukkan haram. Nah, karena itu tidak mengherankan kalau Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Al-Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa wa zahirul hadis, lahirianya hadis ini, zahirnya kalimat redaksi hadis tersebut yaqtadi menuntut apa? Tahrim ar-rafa' qabla al-iman. Tahrim, haram mengangkat kepala sebelum mengangkat kepala. Kenapa? Karena ada ancaman, larangan beriring dengan ancaman orang itu akan
Robah kepalanya menjadi kepala keledai. Dan ini adalah uqubat yang sangat dahsyat. Bahkan asyaddul uqubat, hukuman yang sangat berat ini. Nah, karena itu berhati-hatilah dalam salat berjamaah. Karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Sarah Al-Muhazzab, Majmu' nama kitab beliau itu, beliau katakan bahwa di samping pengharaman haram, jelas orang tersebut fa'iluhu, orang yang melakukan perbuatan itu, di samping dia melakukan yang haram tentu akibatnya jelas dia berdosa. Namun bagaimana dengan salatnya? Apakah salatnya itu ma'al ithim? Dia berdosa tapi salatnya sah. Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa salatnya sah tetapi dia berdosa. Tapi riwayat dari Ibnu Umar mengatakan apa? Dia berdosa dan salatnya batal. Dan Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah berpendapat bahwa orang yang mendahului imam angkat kepala itu salatnya batal dan berdosa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal, nukilkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ke Imam Ahmad, dan juga dinukilkan oleh Al-Imam Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Al-Mughni. Apa kata Imam Ahmad? Walaysa liman sabaqal imama, laisa liman sabaqal imama salat. Lihadzal hadis, tak ada bagi orang yang mendahului imamnya salat, artinya tidak ada salat baginya. Maknanya apa? Salat yang dia lakukan itu tidak dipandang sama sekali. Walaysa lahu, tak ada untuknya salat itu kalau dia mendahului imamnya berdasarkan hadis tersebut.